Sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Functional Medicine kepada saya untuk membawakan makalah ini. Saya akan mulai. Saya akan membawakan how vitamin D reduce the morbidity and mortality in COVID-19. Ini adalah biodata saya. Saya memang bergerak di bidang estetik, tetapi karena banyak sekali dari masalah-masalah estetik yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan laser, botox, dan filler, maka saya sekarang ini sangat berminat sekali mengikuti beberapa pelajaran daripada anti-aging, di mana bagaimana menetralkan racun-racun yang ada di dalam polutan-polutan yang biasa kita tidak sengaja kita hadapi, dengan keseimbangan daripada nutrisi, kemudian juga vitamin dan mineral. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini dunia sedang mengalami pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Gimana gejala-gejalanya itu bervariasi. Ada yang tidak ada gejala, ada yang mild, ada yang severe, atau ada yang critical. Walaupun yang severe dan critical sedikit, tetapi banyak sekali yang berakhir dengan kematian. Dan tentunya hal ini disebabkan karena imun sistem kita. Nah, yang ingin saya bawakan adalah bagaimana supaya imun sistem kita ini kuat sehingga kita boleh bilang terhindar dari penyakit ini. Seperti yang kita ketahui bahwa imun sistem itu terbagi dalam eksternal dan internal. Kalau eksternal seperti dari kulit, mukosa, dan lain-lainnya ya. Kemudian kalau yang internal itu dibagi lagi menjadi yang first line ataupun second line. Jadi kalau yang first line itu adalah bagaimana sistem imun kita mengenali dan mengeksterminate daripada bakteri-bakteri ataupun virus yang ada, serta NK cell kita juga bersifat adalah attack, ya, dia bersifat untuk memusnahkan. Kalau sistem imun yang second line ya, itu dia bersifat dia akan menginfo si B cell-nya untuk supaya mengirimkan bala bantuan atau mungkin juga antibodinya ya, antibodi daripada memori. Diingat kuman ini pernah masuk sehingga tubuh kita akan lebih kuat lagi. Nah, kita bisa dilihat di sini ya, dari sistem imunitas yang eksternal ya, internal, first line dan second line, ini ada beberapa vitamin-vitamin yang mempengaruhi. Dan kita lihat di sini vitamin D berperan di dalam ketiga sistem ini. Nah, untuk mendapatkan healthy immune system ya, jadi begini. Kalau ada bakteri ataupun virus yang masuk ataupun harm organism yang masuk ke dalam tubuh kita, kalau tubuh kita sehat, itu semua kita bisa redam. Bagaimana supaya sehat? Itu tergantung daripada nutrisi, genetik, environment, dan mikrobiota yang ada di dalam usus kita, yang sekarang ini dikenal dengan probiotik. Di mana kita sangat penting sekali untuk menjaga keseimbangan antara protein, vitamin, dan mineral yang ada di dalam tubuh kita untuk mendapatkan healthy immune system. Saat ini saya diminta untuk membicarakan vitamin D. Di mana vitamin D itu bukan hanya sebuah vitamin, tetapi adalah vitamin yang larut di dalam air. Dia itu dari steroid hormon ya, yang di dalam tubuh akan meregulasi 229 macam gen yang ada di dalam tubuh dan ribuan fungsi yang ada di dalam sel kita. Ya, maka dari itu dia juga disebut dengan imunodilator, di mana vitamin D dapat dibentuk oleh tubuh kita melalui makanan dan sinar matahari. Jadi ada dua bentuk, yaitu vitamin D2 berupa ergokalsiferol dan D3 yaitu kolekalsiferol. Bagaimana sih pembentukan vitamin D? Jadi pembentukan vitamin D itu bisa berasal daripada sinar matahari yang terkena daripada sistem kulit kita dan juga berasal daripada bahan makanan. Ya, di mana ketika adanya sinar matahari dan bahan makanan tersebut ya akan masuk ke dalam liver
ya, dan juga ke dalam ginjal kita dia mengalami 2 kali proses hidroksilasi. Jadi vitamin D yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah vitamin D yang tidak aktif. Dia baru menjadi aktif setelah mengalami hidroksilasi di liver dan di ginjal. Otomatis kita harus memiliki fungsi hati dan fungsi ginjal yang baik kalau kita ingin mendapatkan vitamin D yang aktif, karena hanya vitamin D yang aktif yang dapat bekerja di dalam tubuh kita. Setelah menjadi aktif, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia masuk ke dalam sistem pencernaan kita, dan dari situ akan menjadi reabsorpsi daripada kalsium, sehingga kalsium di dalam tubuh kita menjadi disebarkan melalui darah, ya. Dan juga kalau misalnya dia ke tulang, dia akan meningkatkan mineralisasi dan memaintain kalsium yang ada di dalam tubuh kita. Yang terjadi ketika kalsium di dalam darah adalah normal, ia akan memfeedback daripada kelenjar paratiroid kita sehingga dia tidak terjadi pembentukan yang berlebihan. Apabila kita mempunyai fungsi ginjal yang tidak baik, ya, perhatikan, jadi bukan vitamin D-nya yang menjadi masalah, tetapi karena kerap kali kita mengkonsumsi kalsium. Jadi kalsium yang berlebihan ini yang menyebabkan deposit di tempat-tempat yang tidak kita inginkan. Di mana vitamin D juga berperan, ada fungsi genetik yang berperan dalam pembentukan vitamin D. Kalau misalnya matahari yang masuk ini, ya, dia bentuknya masih tidak aktif. Di hati itu ada gen yang bernama CIP2L1 dan juga gen CIP24A1, CIP27B1. Di mana kita sekarang ini sudah memasuki ke personalized medicine. Jadi dengan adanya gen-gen yang tersebut di atas, itu dapat memproses vitamin D kita menjadi bentuk yang aktif. Kerap kali jadi banyak daripada beberapa penelitian itu dari manusia yang ada sekitar 80% yang tidak memiliki gen ini. Maka dari itu vitamin D tidak dapat menjadi lebih aktif. Vitamin D itu seperti dikatakan, ya, dia itu ada di hampir semua sel yang ada di dalam tubuh kita, karena dia mempunyai vitamin D reseptor baik di otak, di hati, di gonad, ya, kemudian di payudara, tiroid, intestin, tulang, ginjal, paratiroid, prostat, dan sistem imun kita. Jadi oleh karena VDR ini ada di hampir seluruh bagian tubuh, jadi betapa pentingnya vitamin D bagi tubuh kita. Ini adalah penyakit-penyakit yang disebabkan apabila kita kekurangan vitamin D. Jadi boleh bilang hampir semua penyakit-penyakit itu kalau kita mempunyai kadar vitamin D yang lebih rendah daripada yang diharuskan, itu penyakit-penyakit ini akan lebih berat gejalanya, ya. Immunity vitamin D terhadap imunitas COVID-19, ya, dia akan merangsang daripada innate immunity, kemudian dia akan memodulis daripada imun respon dan menurunkan cytokine storm. Nanti saya akan bahas kenapa terjadi cytokine storm, karena biasanya COVID-19 akan terjadi reaksi yang berlebihan. Dan dengan vitamin D yang cukup, dia akan sparing dengan vitamin C sehingga menyebabkan peningkatan daripada glutathione, di mana ini adalah salah satu sumber antioksidan yang paling besar dibutuhkan oleh tubuh. Ini adalah jurnal di mana mengatakan bahwa vitamin D itu mempunyai peningkatan daripada perbaikan yang lebih baik daripada penderita coronavirus, ya. Nah, berapa sih kebutuhan daripada vitamin D yang harus ada di dalam darah kita? Jadi saya mengutip daripada dosen saya yang ini, ya, bahwa kalau vitamin D di dalam darah kita hanya 20 nanogram per mililiter, itu hanya bisa memprotek terhadap rickettsia aja. Jadi kalau kita mempunyai 20 mg, cuma rickettsia yang kita bisa hindari. Jadi kalau misalnya teman-teman bahwa mau melindungi tubuh kita dari penyakit-penyakit yang kronik,
kita harus ada vitamin D di antara angka 40 sampai 80 ini. Seperti kita lihat ya, penyakit kanker, diabetes, kemudian juga multiple sclerosis ya, autoimun, kidney dan lain-lainnya ya. Padahal menurut FDA ya, recommended daily allowance untuk vitamin D itu yang disarankan hanya 400 sampai dengan 800 IU, dan itu sudah menjadi standar untuk world standard ya, bahwa vitamin D itu dosisnya memang 400 sampai 800 international IU. Nah, di sini ada jurnal yang mengatakan bahwa this is a big mistake ya. Kenapa? Karena ketika level kita 20 nanogram mililiter itu tidak, bahkan untuk memprotek daripada tulang sendiri itu tidak cukup ya. Jadi kita membutuhkan vitamin D, dosis vitamin D di dalam darah yang cukup besar. Saya punya pengalaman pribadi mengenai vitamin D juga, yang mengenai fraktur ini, di mana tahun lalu mungkin teman-teman tahu saya mengalami fraktur yang cukup parah, di mana vitamin D saya kadarnya saat itu di angka 48. Nah, ini menyatakan bahwa sebetulnya memang vitamin D di angka 40 ini masih belum cukup ya, dan itu disebabkan karena beberapa faktor tadi. Saya memiliki genotip yang polymorphism genotip. Oke. Nah, sekarang berapa sih level vitamin D yang dibutuhkan? Jadi dikatakan defisien kalau vitamin D itu antara 0 sampai dengan 30 nanogram per mililiter, insufisien 31 sampai dengan 39, sufisien antara 40 sampai dengan 80, dan toksik di atas 150. Ya, ini kalau menurut Council ya. Kalau menurut Endocrine Society beda lagi, yaitu antara 0 sampai dengan 20 dikatakan defisien, insufisiensi 21 sampai 29, dan sufficient 30 sampai dengan 100. Ya, padahal kalau menurut testing laboratorium dikatakan defisiensi 0 sampai dengan 30, 1, dan sufficient 32 sampai dengan 100 nanogram per mililiter. Jadi tolong perhatikan juga ketika kita memeriksakan kadar vitamin D di laboratorium, satuan apa yang digunakan, karena kadang-kadang kita sudah merasa bangga dengan mempunyai kadar vitamin D 75 nanomol per liter. Padahal ini adalah sama dengan 30 nanogram per mililiter yang dikatakan tadi, hanya untuk bisa melindungi tubuh kita terhadap penyakit rickettsia saja. Jadi kalau misalnya periksa ke laboratorium, tolong dilihat ya berapa satuannya, karena satuan ini penting untuk menentukan kita itu ada di mana. Dari nanomol ke nanogram itu harus dibagi 2,5 ya. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan suplementasi sekarang, mungkin saat nanti kita akan meminum banyak-banyak obat, karena banyak sekali sistem tubuh kita yang sudah mungkin harus mengalami perbaikan ya. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi selama beberapa tahun terakhir ini, saya banyak memeriksa vitamin D kepada pasien-pasien saya, dan rata-rata yang tidak menggunakan suplementasi kadarnya itu di bawah 20 nanogram per mililiter. Ya, dimana kalau kita mempunyai kadar di bawah ini adalah a psychological safe dose, kita boleh minum secara aman di angka 10.000 international unit per hari. Hal ini disebabkan seperti yang saya katakan tadi, kemungkinan kita ada polymorphism, atau mungkin juga ada penyakit komorbid di mana kita memerlukan dosis vitamin D yang lebih besar daripada yang seharusnya ya. Kita tidak perlu takut untuk minum 10.000 international unit per hari, karena setelah ada penelitiannya bahwa para petani yang mencangkul di sawah, kemudian dia terekspos matahari dan juga kakinya tentunya kena tanah ya, di mana itu ada kadar magnesium ataupun mineral-mineral yang lain, dan setelah diperiksa bahwa dalam satu hari itu memang sekira-kira 10.000 sampai 15 international unit yang dikonsumsikan yang dibentuk di dalam tubuhnya.
Jadi ini adalah menurut IOM Institute of Medicine bahwa penggunaan 10.000 unit international unit per hari itu no observed adverse effect level, jadi aman ya. Tentunya kita juga harus memperhatikan faktor-faktor apabila kita bukan dokter, tentunya kita juga harus memperhatikan faktor-faktor yang lainnya dan sebaiknya juga memang berkonsultasi walaupun dikatakan di sini no precaution or medical supervision is necessary ya. Jadi mari kita tingkatkan kadar vitamin D kita di angka 40 sampai dengan 80 nanogram per mililiter supaya kita boleh terhindar dari penyakit-penyakit kronis ya, dari reaksi-reaksi inflamasi. Jadi saya mengatakan ini bukan saya sendiri, tetapi saya juga sudah lihat dari kita juga berdasarkan jurnal-jurnal yang sudah diteliti bahwa dengan penggunaan 10.000 vitamin D international unit per hari ini itu adalah maximize physiological benefit and safe ya. Ini ada jurnalnya, nanti boleh dilihat dan dibaca sendiri ya. Nah, sekarang bagaimana sih dosis untuk vitamin D untuk anak-anak ya? Ini ada beberapa recommended dose ya, seperti yang biasanya dari RDA kalau misalnya 12 bulan sekitar 400 IU, kemudian anak-anak 1 sampai dengan 13 tahun sekitar 600 IU, teens antara 14-18 tahun 600 IU, dan adults yaitu antara 19 sampai dengan 70 tahun adalah 600 IU, di atas 71 tahun 800 international unit, dan untuk orang-orang yang hamil dan breastfeeding sekitar 600 international unit. Tetapi menurut Coimbra protokol yaitu kalau misalnya anak-anak adalah 200 international unit per kilogram berat badan diminum pada pagi hari dan bersama makanan. Kenapa bersama makanan? Karena vitamin D itu adalah vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak, sehingga apabila kita makan bersama dengan makanan penyerapannya akan lebih baik ya. Kemudian untuk orang dewasa itu adalah 10.000 international unit untuk per 50 kg berat badan. Memang diketahui bahwa kalau orang-orang yang menderita obesitas dia memerlukan vitamin D 2 kali lipat lebih besar daripada orang-orang yang biasanya. Dan ini menurut daripada European Food Safety Authority bahwa penggunaan daripada vitamin D ini 10.000 untuk international unit untuk orang dewasa, 4.000 international unit untuk anak-anak 11 sampai 17 tahun, dan 2.000 international unit untuk 110 tahun adalah aman. Dari mana sumber-sumber vitamin D yang kita ketahui tadi? Dari makanan ya. Kalau kita sumber makanan yang ditemui misalnya dari jamur, kuning telur, fatty fish ya seperti salmon, mackerel, mungkin kalau di Indonesia ikan tuna ya. Kemudian cheese ya, keju, red meat, liver, fortified food ya. Jadi kalau misalkan kita mau mendapatkan vitamin D dari konsumsi makanan saja, kita itu bisa hitung, misalnya dari 1 gelas susu itu adalah 120 international unit. Jadi kita kira-kira minum, kalau untuk 1.000 international unit yang kita minum aja, kita harus minum 10 gelas susu. Apakah mungkin kita minum 10 gelas susu untuk 1 hari ya? Maka dari itu suplementasi adalah diperlukan. Apa sih penyebab daripada defisiensi vitamin D ya? Salah satunya adalah kita lack of adequate healthy sun exposure. Bisa terjadi di negara-negara yang dingin atau dekat daerah-daerah yang 4 musim. Tapi kalau kita di Indonesia, terutama ibu-ibu yang datang ke klinik saya, mereka takut untuk kena matahari karena apabila terjadi flek, ngobatinnya lebih susah dan lebih mahal katanya. Maka dari itu saya sarankan untuk ibu-ibu tersebut untuk minum suplementasi. Karena untuk mendapatkan dari matahari biasanya mereka itu tidak mau karena sayang kulitnya ya. Nah, kadang-kadang juga untuk orang-orang yang vegetarian food agak sulit untuk mendapatkan sumber-sumber daripada protein yang hewani seperti itu ya. Jadi kemungkinan untuk defisiensi perlu dipikirkan ya. Kemudian untuk orang-orang dengan absorpsi daripada untuk penyerapan dari yang tidak baik ya. Jadi ada beberapa di mana ada gangguan pencernaan sehingga penyerapannya tidak baik ya.
itu bisa menyebabkan defisiensi vitamin D. Selain itu juga untuk mereka yang mempunyai liver dan ginjal yang kurang baik ataupun magnesium defisiensi. Nah, ini perlu digarisbawahi karena selama ini kita hanya mengingat tentang kalsium. Jadi kita selalu meminum food supplement ataupun preparat kalsium dan kita melupakan magnesium. Padahal magnesium adalah lebih penting daripada kalsium, di mana kadar magnesium kerap kali menurun lebih banyak pada penderita-penderita yang mengalami inflamasi atau mengalami penyakit-penyakit kronik ya. Selain itu adanya endocrine disruptor ya. Kemudian juga perlu diingat bahwa B2 itu sangat penting juga untuk disuplementasikan untuk membuat penyerapan vitamin D lebih baik, dan juga sebetulnya K2. Jadi kalau misalnya mereka yang minum vitamin D dalam dosis tinggi harus dicampur dengan K2, dan K2-nya itu harus dijarak ya, diberikan jarak. Misalnya vitamin D-nya pagi, K2-nya diminum 8 jam setelahnya malam. Kenapa? Supaya penyerapan, selain untuk penyerapan lebih baik, juga untuk pembentukan daripada kalsiumnya. Ya, nah ini yang penting sekali yang saya katakan sendiri, yang tadi saya katakan bahwa genetic polymorphism in VDR ini yang saya alami ketika vitamin D saya tinggi, saya tetap fraktur karena saya mengalami polymorphism di dalam genetik ini. Jadi ini adalah jurnal mengenai vitamin D terhadap coronavirus, di mana dikatakan dengan mereka yang mempunyai vitamin D lebih tinggi, coronavirusnya akan dikurangi untuk infeksi dan mortalitinya. Seperti kita ketahui, yang sangat kita takutkan saat ini adalah ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, di mana vitamin D plasma yang kurang dari 50 nanomol per liter, jadi sekitar 20 nanogram per mililiter, itu resiko untuk ARDS-nya akan lebih tinggi ya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena virus daripada COVID-19 ini dia mempunyai kapsul yang mengandung RNA dan dia menempel pada reseptor S2. Di mana ketika dia menempel di mana reseptor S2 ini banyak terdapat pada saluran nafas, kemudian juga pada pembuluh darah, jantung, dan juga sistem pencernaan kita. Dia akan menimbulkan suatu reaksi yang berlebihan ya, sehingga reaksi-reaksi imun kita agak sedikit lebay ya, sehingga akan terjadi cytokine storm. Ini adalah jurnalnya bahwa ketika kita minum vitamin D ya, di mana akan terjadi peningkatan daripada ekspresi daripada S2, sehingga proteksi terhadap paru-paru kita lebih meningkat ya. Nah, vitamin D itu seperti kita ketahui, dia itu memberikan innate dan adaptive immunity ya, jadi imunitas yang alami dan adaptif, di mana imunitas ini membuat suatu pertahanan ya. Oke, ini misalnya ini adalah salah satu imunitas kita, sistem imunitas kita. Dengan adanya vitamin D, reaksi-reaksi inflamasi ya, seperti interleukin 6, TNF alpha ya, kemudian juga interleukin 17, ini semua dihambat yang menyebabkan inflamasi ya. Dia akan menyebabkan dia akan melindungi tubuh kita sehingga tubuh kita lebih untuk terjadinya cytokine storm akan lebih rendah, karena di dalam vitamin D itu mengandung katelisidin dan defensin yang sebagai natural antibiotik dan antiviral. Ini ada jurnalnya yang mengatakan daripada first line defense ya, defensin dan katelisidin yang ada di dalam vitamin D yang membuat imun respon kita menjadi lebih tinggi ya. Sebagai penutup ya, ini saya berikan jurnal ini di mana vitamin D itu untuk negara-negara yang mempunyai sinar matahari, resiko terhadap influenza dan COVID-19 akan lebih rendah daripada negara-negara yang kurang daripada vitamin D-nya ya. Sebagai penutup, jadi vitamin D yang cukup di dalam darah dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh kita, mempertinggi pertahanan tubuh secara optimal dan menurunkan inflamasi.
Terima kasih. Jangan lupa untuk social distancing, selalu cuci tangan dan gunakan masker. Sebagai penutup lagi, ini ada hadiah dari Prodia, di mana bagi peserta seminar yang ingin melakukan pemeriksaan vitamin D boleh mendapatkan 20% dengan membawa gambar ini. Terima kasih.